Silahkan Bu. Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, wabarakatuh. Ibu-ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak Ibu. Ya. Baiklah, Bapak Ibu, eh, saya akan mempresentasikan materi yang saya ambil yaitu tentang komponen modul ajar. Nih, sudah tampak, Bu? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Bentar, nampaknya sinyal ini, Pak. Belum muncul Bu. Udah ada, Bu? Pak, Bu? Kalau sekarang masih belum Bu. Belum, bilangnya belum. Sepertinya udah mau muncul tuh. Udah Bu. Ada, Bu? Ada. Ya. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan materi tentang modul ajar. Ya, di mana bahwasanya modul ajar ini terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama komponen informasi umum, yang kedua komponen inti, dan yang ketiga lampiran. Baik, kita masuk ke informasi umum. Nah, di mana informasi umum ini terdiri dari yang pertama identitas modul. Baik, Bapak Ibu, identitas modul ini merupakan informasi tentang modul ajar yang dikembangkan, yaitu nama penyusun, instansi, dan tahun disusunnya modul ajar tersebut, jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktu. Nah, yang kedua yaitu kompetensi awal, di mana kompetensi awal ini adalah tentang pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu siswa yang perlu dimiliki oleh siswa sebelum mempelajari topik yang akan disampaikan di modul tersebut. Yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila, bahwasanya merupakan suatu tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Nah, profil Pancasila ini merupakan cerminan dalam konten atau metode pembelajaran. Nah, yang keempat
unsur dari informasi umum yaitu sarana dan prasarana. Yang kelima yaitu target peserta didik, di mana peserta didik ini bisa berasal dari anak reguler, anak yang kesulitan belajar, dan juga atau anak yang pencapaiannya tinggi. Kemudian yang terakhir adalah model pembelajaran. Nah, di model pembelajaran ini Bapak Ibu dapat kita lakukan dengan cara tatap muka atau daring ataupun luring. Nah, baik Bapak Ibu, komponen yang kedua yaitu komponen inti, di mana komponen inti ini terdiri dari tujuan pembelajaran. Nah, di dalam tujuan pembelajaran ini kita harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran yang akan diujikan. Yang kedua yaitu pemahaman bermakna. Nah, di mana pemahaman bermaknanya adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga adalah pertanyaan pemantik. Nah, di sini pertanyaan pemantik ini adalah guru itu membuat atau untuk menumbuhkan rasa ingin tahu tentang kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Yang keempat yaitu tentang persiapan pembelajaran. Yang kelima, kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Ya, Bapak Ibu. Yang selanjutnya asesmen. Nah, asesmen ini terbagi menjadi 3, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif yang dapat kita lakukan di dalam modul ajar ini. Selanjutnya yaitu pengayaan dan remedial bisa kita lakukan kepada peserta didik. Bagi peserta didik ini jika capaiannya tinggi itu bisa kita lakukan pengayaan, sedangkan capaiannya rendah atau belum mencapai itu bisa kita lakukan remedial. Ya, terus refleksi peserta didik maupun guru. Baik, Bapak Ibu, yang komponen yang terakhir adalah lampiran, di mana lampiran ini terdiri dari 4 unsur, yaitu lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, yang keempat glosarium, dan yang kelima yang keempat adalah daftar pustaka. Nah, itulah Bapak Ibu hasil dari presentasi saya. Baik Bapak, saya mohon tanggapannya. Bapak Ibu silakan. Ya, Ibu Ayudia, Pak Han silakan. Ya, kalau dari saya itu secara teoritis bisa dipahami ya Bu ya tentang komponen-komponen yang harus ada di dalam modul ajar. Nah, kita berarti tinggal mengembangkan saja dari komponen-komponen tersebut. Ya, secara teoritis bisa dipahami Bu. Itu mungkin dari saya. Dari yang lain silakan. Mungkin sama Pak Han ya Bu, jadi tinggal kita bekerja keras nih bikin modul untuk di sekolah kita setelah ini.
Jadi modul ajar ini kalau Masih kita ada, Bu? lihat dari K13 dulu, ini seperti RPP ya Bapak Ibu. Ya, ya kalau di K13 dulu ya RPP Bu, karena kalau sekarang kita sebagai sekolah penggerak itu menjadi namanya modul ajar. Tinggal kita bekerja keras lagi untuk menyusun Masih ada Bapak modul Ibu? ajar ini. Ya, Hmm, tinggal kalau dari kita saya bekerja cukup, Bu. keras lagi untuk bisa menyusun dan merancang modul ajar ini ya Bu ya. Ya. Ya dari Ya, Bu. saya cukup Bu. Mungkin Bu Ati. Gimana? Sudah Bu? Iya Bu, sudah Ya, cukup. itulah hasil dari presentasi saya. Ya, itulah hasil dari presentasi saya. Semoga dengan ini kita dapat menerapkan di sekolah kita dalam membuat modul ajar. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi Ya, Bu. wabarakatuh. Stop sharing ya Bu ya.